Keberangkatan skuad Garuda Muda ke Thailand kini diumumkan untuk bersiap tampil di SEA Games 2025 ini. 4-5 pemain abroad timnas resmi lengkapi skuad coach Indra Safri untuk membela skuad Garuda Muda di ajang SEA Games ini. 8 pemain skuad Garuda U23 resmi dicoret setelah PSSI resmi mengumumkan 23 nama pemain untuk mewakili negara. Skuad coach Indra Safri kini diuntungkan oleh timnas Kamboja yang secara mengejutkan mundur dari ajang SEA Games 2025 di Thailand. Manajer timnas tegaskan bahwa coach Indra Safri, para asisten, tim official, dan para pemain mengincar medali emas di tengah ramainya target tim merah putih di SEA Games ini. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Publik sepak bola tanah air memang sebelumnya sudah bersiap untuk menantikan pengumuman penting dari PSSI perihal skuad Garuda Muda untuk SEA Games ini, di mana sebelumnya Coach Indra Safri sudah memastikan bahwa dirinya sudah mengantongi 23 nama final untuk tampil di Thailand. Menurutnya, kemarin pengumuman resmi disebut akan dirilis dalam 1 hingga 2 hari ke depan, yang berarti bisa saja jatuh hari ini. Ya, Timnas Indonesia U23 kini memang memasuki fase akhir persiapan menjelang turnamen yang bergulir di bulan Desember nanti, di mana skuad Garuda Muda telah memainkan 4 laga uji coba melawan India dan Mali sebagai bagian dari evaluasi akhir. Indra Safri menyebutkan bahwa seluruh agenda berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tidak ada isu yang dikhawatirkan, ujar Indra Safri. Ya, tadinya skuad Garuda memang masih berisi 31 pemain, di mana 8 diantaranya harus dipulangkan sebelum keberangkatan ke Thailand. Karena aturan membatasi hanya 23 pemain saja. Proses penyaringan ini diakui oleh Coach Indra Safri bukanlah tugas yang mudah. Yang paling sulit bagi pelatih adalah menentukan pemain. Tapi kami punya parameter yang jelas. Dalam 1-2 hari tim pelatih harus sudah menetapkan 23 nama untuk diumumkan PSSI, tutur Indra Safri kala itu. Ya, pengumuman skuad ini sebelumnya kian menarik karena berpotensi memasukkan 4-5 pemain diaspora, di mana nama pemain seperti Iver Jenner, Marcelino Ferdinand, Moro Zylstra, Dion Marks hingga Adrian Wibowo memang masuk perhitungan. Sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Laga perdana skuad Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Singapura pada 5 Desember mendatang. Timnas Indonesia U23 kini memastikan diri dalam kondisi siap tempur untuk berangkat ke Thailand demi bisa tampil di ajang SEA Games 2025 di sana. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun menegaskan bahwa seluruh persiapan berjalan dengan lancar. Menurutnya, rombongan skuad Garuda Muda akan menuju Chiang Mai yang menjadi markas tim Merah Putih akan bertolak pada Jumat ini, di mana total pemain yang akan dibawa berjumlah 23 orang. Sebanyak 19 diantaranya berangkat dari Jakarta, sedangkan sisanya pemain abroad yang akan menyusul langsung ke Thailand. Kesiapan untuk SEA Games 2025 di Thailand kita sudah lakukan dengan TC. Nanti dari Jakarta berangkat 19 pemain, ujar Sumarji. Ya, 4 pemain abroad yang dipastikan akan menyusul diantaranya adalah Iver Jenner, Moro Zylstra, Dion Marks, dan juga Marcelino Ferdinand. Tanggal 30 November sudah bergabung, kalaupun mundur, paling lambat tanggal 1 Desember, imbuh Sumarji. Ya, selain 4 pemain abroad tersebut, Sumarji juga mengungkapkan bahwa ada 1 pemain abroad lagi yang diupayakan bergabung, di mana 1 pemain yang diduga tengah diupayakan itu adalah Adrian Wibowo. Ya, yang 1 masih kami upayakan. Ya, masih kami upayakan untuk bisa bersama-sama. Ya, saya berharap mudah-mudahan dari klubnya untuk segera bisa melepas dan bisa bergabung dengan kami, ujar Sumarji. Ya, sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23 yaitu Coach Indra Safri juga memberikan perkembangan terkait peluang Adrian Wibowo dan tim Gepens tampil di ajang SEA Games ini. Saya tidak tahu apakah Adrian oke atau tidak, tapi kita sudah komunikasi dan menyampaikan surat. Ada Adrian, ada tim, termasuk 2 itu, ucap Indra Safri. Tapi dari BTN, apakah itu sudah oke atau belum? Tapi kalau itu belum oke, saya pikir kita cukup yakin dengan 4 pemain abroad tersebut, kata Indra Safri menambahkan. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa jika Timnas Indonesia U23 sepakat menargetkan medali emas di SEA Games ini, di mana target tersebut tentu berbeda dengan usulan PSSI kepada Kemenpora, yaitu meraih medali perak. Ya,
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Erick Thohir menjelaskan bahwa jika pemerintah melalui Kemenpora mengumumkan bahwa Timnas Indonesia U23 hanya diharapkan meraih medali perak. Meskipun sebelumnya Timnas Indonesia U23 diprediksi mampu mempertahankan medali emas setelah sukses mencetak sejarah di edisi sebelumnya dengan meraih emas. Akan tetapi, target untuk mempertahankan medali di SEA Games sebelumnya justru menurun ke medali perak. Perubahan target ini membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, karena sebelumnya tim ini sangat diharapkan untuk meraih medali emas. Erick Thohir menjelaskan bahwa ia mendengar usulan dari berbagai cabang olahraga, termasuk PSSI yang akan mengirimkan Timnas Indonesia U23. Sebagai Menpora, saya bilang silakan cabur memastikan targetnya, tetapi ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depan, ungkap Erick Thohir. Ya, ia menekankan bahwa keputusan mengenai target tersebut berasal dari masing-masing cabur dan bukan ditentukan oleh pemerintah. Erick Thohir mengatakan jika PSSI mengusulkan target meraih medali perak kepada Kemenpora, sementara jika sepak bola menetapkan target perak tetapi berhasil meraih emas, itu tentu sangat baik, tambah Erick Thohir. Ya, meskipun ditargetkan meraih perak oleh PSSI, Timnas Indonesia U23 justru memasang target tinggi, yaitu mempertahankan medali emas di SEA Games ini. Sumarji mengatakan bahwa jika para pemain beserta tim pelatih sepakat mengusung target meraih medali emas, selain itu, ia juga mengomentari pernyataan Hoki Caraka yang sempat heran dengan target perak yang diberikan PSSI dan mengatakan jika keresahan itu berasal dari para pemain. Kalau berkaitan dengan target, saya bersama-sama dengan Coach Indra. Ini tekadnya pemain loh. Ya, sekali lagi, seperti sudah tahu, Hoki menyampaikan, itu adalah suara hati pemain, ujar Sumarji. Ya, Sumarji menambahkan bahwa para pemain akan berjuang mati-matian untuk bisa mempertahankan medali emas yang berhasil mereka capai di edisi sebelumnya. Ini sudah kita tekadkan, bahwa untuk target, apapun akan kita berusaha untuk bisa mempertahankan emas. Saya bersama Coach Indra, para asisten, official, para pemain, punya tekad dan semangat yang kuat. Tekad kami bulat, kami ingin mempertahankan emas, tegas Sumarji kepada awak media. Timnas Kamboja kini mendadak memberikan kejutan menjelang skuad Garuda U23 berangkat ke Thailand untuk mengikuti ajang SEA Games 2025 ini, di mana Timnas Kamboja kini secara mengejutkan resmi mundur dari kejuaraan cabang olahraga sepak bola di SEA Games ini. Mundurnya Kamboja pun berpotensi dilakukan drawing atau pengundian ulang, yang mana pengundian ulang tersebut juga dinilai akan menguntungkan skuad Coach Indra Safri di ajang 2 tahunan ini. Pertamanya, informasi ini didapat dari akun Instagram ASEAN Football pada Rabu malam kemarin. Kamboja secara resmi mundur dari cabang sepak bola putra dan putri di SEA Games 2025. Menyusul surat yang dikirimkan Komite Olimpiade Nasional Kamboja pada 26 November, tulis keterangan ASEAN Football. Ya, pengunduran diri yang dilakukan oleh Kamboja pun merupakan bagian dari keputusan lebih besar dari 8 cabang olahraga karena masalah keamanan yang diajukan pejabat negara tersebut. Dengan keluarnya Kamboja dari sepak bola putra, Grup A kini hanya tersisa 2 tim, Thailand dan Timor Leste. Hal ini mendorong Federasi SEA Games untuk mempertimbangkan pengundian ulang, tulis ASEAN Football mengabarkan. Ya, mundurnya Kamboja membuat komposisi persaingan di babak penyisihan grup pun timpang, sehingga pengundian ulang kemungkinan tidak bisa dihindarkan. Hal itu karena Grup A hanya dihuni oleh Timnas Thailand dan Timor Leste, sementara Grup B dihuni oleh Vietnam, Malaysia, dan juga Laos. Adapun Grup C menjadi yang terbanyak, yaitu melibatkan 4 negara, diantaranya Timnas Indonesia, Myanmar, Filipina, dan juga Singapura. Karena itu, jika nantinya akan terjadi pengundian ulang, maka jumlah peserta Grup C yang dihuni oleh Timnas Indonesia salah. Satunya akan berkurang karena satu peserta Grup C akan bergeser ke Grup A untuk menutupi posisi Kamboja yang mengundurkan diri. Keuntungannya bagi skuad Garuda adalah yang sebelumnya dijadwalkan bertanding 3 kali, maka dengan adanya drawing ulang, hal itu akan membuat pertandingan tim merah putih berkurang dan menjadi 2 kali pertandingan saja di babak penyisihan grup tersebut. Namun nantinya, calon lawan skuad Garuda Muda di babak penyisihan grup ini bisa saja berubah sesuai dengan hasil drawing yang terbaru. Ya, sedangkan Kamboja kini hanya berpartisipasi dalam 13 cabang olahraga di SEA Games ini, di mana cabur yang masih diikuti adalah renang atletik, e-sports, angler, senam, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, berkuda, jet ski, triathlon, tekbol, dan juga bola voli. Keputusan ini dibuat untuk melindungi atlet dan staf, sekaligus berharap adanya pemakluman dari Federasi SEA Games dan Komite Olimpiade Nasional Thailand. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.